Oke, di dalam video ini saya akan memberikan overview tentang bagaimana proses kreatif saya dalam membuat bumper ini. Bisa dibilang nih bumper 30 detik pertama saya yang saya buat, ya kan? Karena biasanya buat bumper 5 detik, 15 detik, 5 detik lah seringnya lah. 30 detik itu nggak pernah. Dan ini pertama kalinya. Dan bumper ini juga untuk tugas kampus saya, pembuatan video talk show, pembuatan acara talk show, yang mana acaranya judulnya Indonesia Bisa, membuktikan bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya manusia yang tidak kalah saing dengan negara luar. Itu tujuannya. Lalu dari bumper itu sendiri, kita bisa melihat, menggambarkan Indonesia. Banyak kepulauan di sana. Kalian bisa lihat kan ada pulau ini, pulau itu. Dan di masing pulau-pulau itu terdapat ikonik, tempat-tempat ikonik yang ada di Indonesia. Yang menunjukkan bahwa Indonesia itu beragam, gitu ya. Lalu untuk pemilihan warna juga saya memilih warna hijau, karena Indonesia kan bisa dibilang paru-paru dunia, jadi saya rasa cukup masuk akal lah gitu. Dan intinya adalah ketika kita ingin membuat suatu karya, pastikan ada tujuan dan maksudnya gitu. Jadi jangan asal kayaknya bagus, jangan deh. Kalau bisa kurang-kurangin, kasih alasan dibalik itu semua gitu, alasan yang kuat. Karena nanti kalau misalnya kalian berhadapan dengan klien, harus kasih alasan yang kuat gitu, nggak hanya sekedar bagus gitu, tapi ada filosofi di belakangnya. Seperti itu. Oke. Lanjut kita ke inspirasi. Oke. Inspirasi datang dari mana? Ini banyak yang nanya ke saya. Ada yang di Q&A, ada yang nanya ke saya, di DM ada yang nanya saya juga. Inspirasi datang dari mana sih? Inspirasi itu datang dari mana saja, ya enggak? Untuk video bumper itu, saya inspirasi ada 4 karya yang buat saya terinspirasi. Saya bagi 2, yaitu inspirasi animasi dan inspirasi stylized. Kita mulai dari inspirasi animasi. Inspirasi animasi itu ada 2 video. Video pertama dari MRV Art yang direpost oleh Motion Process, dan yang kedua adalah dari bumper sketsa tawa. Oke. Nah, mari kita lihat videonya. Kita bisa melihat dari kedua video ini, mereka memiliki kemiripan yang sama, yaitu sama-sama menggunakan the owner atau pengambilan gambar dengan cara satu shot. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi. Nah, itu untuk animasi. Lalu bagaimana untuk style? Untuk style sendiri, pertama-tama itu sebenarnya style video bumper saya itu udah seperti itu, ya. Style pertama saya itu mengikuti tutorialnya dari Sigigig, ya. Dari Sigigig. Menurut saya itu menarik, low poly, ya kan? Lalu saya coba buat dan hasilnya seperti ini. Kita lihat saja videonya. Nah, kalau menurut kalian bagusan mana? Versi awal atau versi yang sekarang? Nah, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jadi itu versi pertamanya. Dan muncul pertanyaan, kenapa diganti gitu? Nah, menurut saya pribadi ya, versi pertama itu terlalu berantakan gitu. Pertama, dari model pulau. Dari model pulau itu terlalu abstrak dan berantakan gitu. Dan kedua, dari segi material. Materialnya tidak konsisten. Ada material yang NPR, ada material yang realistik. NPR itu adalah material non-fotorealistik, atau yang lebih ke artistiknya, seperti lebih ke style sketching, atau anime, painting, seperti itu. Nah, atau istilahnya adalah tone shader. Nah, mungkin kalian kalau dunia 3D paham lah untuk soal tone shader. Lalu, ada material yang realistik. Contohnya di video ini adalah di Menara Kudusnya. Di Menara Kudusnya ini bisa ngeliat tuh ada tekstur batu bata gitu. Dan ya lumayan realistik, nggak terlalu realistik sih, cuman lumayan aja gitu. Yang satu cuman pakai warna-warna doang, dan yang satunya lagi ada yang pakai tekstur. Jadi materialnya menurut saya nggak konsisten gitu. Dan juga dari HDRI-nya atau High Dynamic Range-nya atau langitnya itu pakai real sky gitu, awan beneran gitu. Menurut saya nggak nyatu. Dengan bumper itu nggak nyatu gitu. Oleh karena itu saya memutuskan untuk merombak semuanya dari awal. Dari modeling, terus material juga saya buat dari awal. Oke. Akhirnya saya menemukan akun Instagram namanya Kafka. Dan saya lihat karyanya cukup menarik ya.
dan simple, elegan gitu. Misalnya cuman box lalu di extrude saja, ya nggak? Lalu menggunakan material gradient. Menarik. Nah, ini waktu yang tepat untuk masuk ke Blender. Langsung saja kita ke Blender. Oke, sebelumnya saya nggak bisa ngasih full project karena 9 bulan yang lalu laptop saya dimaling orang di kereta. Anyway, langsung saja. Sekarang saya menggunakan Blender 2.9 yang mana ada fitur terbaru yang namanya Extrude Dissolve to Intersect. Nah, teknik extrude ini hampir sama kayak teknik extrude yang ada di SketchUp. Biar lebih jelasnya lagi, kita mulai dari extrude versi yang lama. Kita ke edit mode dan pilih salah satu face dan mulai extrude. Nah, misalnya kita ingin mundurin face-nya dengan tool extrude yang lama, maka hasilnya ada double face. Kalian bisa melihat kayak ada clipping gitu, ya. Nah, dengan menggunakan Extrude Dissolve to Intersect, maka kita tidak akan menemui itu. Yeah, and it's a lot of fun. Atau kita bisa menggunakan Remesh Modifier. Kita hapus dulu semuanya dan kita tambahkan Sphere. Kita ke front orthographic, lalu kita hapus sebagian dari si sphere itu. Nah, ini kan bolong. Kita pilih loop select edge-nya dan tekan F untuk mengisi bagian yang kosong. Kita ke modifier tab dan masukkan remesh dan ubah ke block. Dan kita bisa memainkan value octave depth dan scale. Eksperimen aja, tenang aja, nggak bakal meledak. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama dengan pohon. Tambahkan cube, extrude, bam 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 bam. Ya, bisa juga pakai sphere. Sphere, kita scale. Ya, lalu masukkan remesh block. Kita juga bisa scale juga, ya. Terserah kalian, bebas. Lalu, bagaimana untuk shading? Nah, kita ke shading workspace, kita buat new material, dan kita masukkan gradient texture. Nah, tapi kan di sini kan rotasi gradientnya kebalik ya, malah ke sini ya. Harus kan dari bawah tuh. Nah, cara mengontrol transformasi gradient dengan cara menggunakan tekstur koordinat. Kalau misalnya kalian menggunakan Node Wrangler, maka kalian hanya perlu tekan Ctrl plus T dan ubah dari generated ke object. Ini kelihatan lebih jelas ya sekarang ya. Nah, kita bagian ke rotasi, itu ada Y, kita ubah ke 90 derajat. Ya, bisa ngeliat jadi yang hitam di bawah dan yang putih di atas ya. Nah, itu. Nah, kita sudah di jalan yang benar nih kayak gini nih. Oke? Nah, tapi kita bisa melihat di sini garisnya tuh kasar, ya enggak? Supaya halus, type-nya kita ubah ke easing, ngising, ya gitulah. Aduh. Nah, ini kan ada 3 parameter. 3 parameter ini untuk mengatur letak si gradient ya. Dari posisi, rotasi, dan scale. Atur aja, tenang aja, nggak bakal meledak. Nah, bagaimana untuk warna? Warna, kalian bisa cari di Google ya, cari color palette. Kalau saya waktu itu nyari di Color Hex ya, lalu tulis aja nature gitu. Lalu habis itu di-download. Lalu kita cari di file browser dan kita drag and drop ke image editor. Ya. Nah, lalu kita tambahkan color ramp. Lalu tinggal sampel warnanya pakai eyedropper. Dan tambahkan point lagi, sampel warna lagi. Tambahkan point lagi dan sampel lagi dan seterusnya. Dan kalian bisa distribute stop evenly supaya pas di tengah-tengah gitu. Jadi ya eksperimen aja gitu, tenang aja, nggak bakal meledak. Nah, untuk jalanannya cukup simple. Tinggal pakai cube, lalu tambahkan edge loop. Geser sehingga membentuk garis panah. Dan juga tambahkan edge loop lagi, karena kita ingin mendeformnya. And then duplicate it, oke? Lalu masukkan array modifier dan curve modifier. Tambahkan path, yang mana nantinya akan mengatur arah dan deformasi si jalanan. Di curve modifier, pada objeknya kita pilih path yang kita buat sebelumnya. Lalu kita ke array modifier, dan kita bisa mengatur count-nya untuk menambah jumlah jalanannya. Hey, pick. Nah, tambahkan wireframe lagi jika perlu. Dan uncheck replace original. Ya, saya rasa cukup lumayan lah. Alright boys, it's done. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Saya Rifki, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.